Ada yang berseloroh, tak baca berita, tak terinformasi. Baca berita, dapat misinformasi. Sebagai veteran wartawan dan pelaku media, saya mengajak teman-teman untuk melihat dan menelisik semua informasi lebih jernih dengan kacamata saya. Selamat siang Doro. Selamat siang. Akhirnya ketemu Bisa. lagi. Sehat-sehat ya? Sehat semuanya. Tapi ini sekarang kita kembali ke pelukan ibu kota ya. Doro? Wah, ibu kan kota. kemarin kan ijo-ijo Ya. gitu kan. Sekarang kita kembali ke pelukan ibu kota dulu. Ibu gitu kota ya. lebih kejam dari Ibu Tiri ya. Aduh, jangan sampai. Nah, Ini Dor, gimana? jadi ini nih ngomong-ngomong situasi ya perkotaan gitu ya. Terus habis itu kita ngomongin apa yang lagi rame juga nih diobrolin sama teman-teman. Jadi kemarin itu sempat rame ya, Dor. Jadi ada tren gitu ya, online dating apps gitu. Macam-macam tuh, ada Tinder lah, ada Bumble gitu ya. Jodoh dalam genggaman. Jodoh dalam gendangan, sekali swipe dapat jodoh Dapat gitu jodoh, kan. ya. Nah, masalahnya Dor gitu ya. Jadi dari tren ini tuh ternyata muncul banyak obrolan juga, mulai dari prosesnya yang wah lucu-lucu unik-unik gitu ya, sampai yang nyebelin dan bahkan berakhir penipuan. Jadi di bulan Maret lalu gitu ya, Dor, ada satu kasus yang wah banyak banget diomongin, yang nge-retweet, yang nge-like tuh sampai puluhan ribu gitu ya. Jadi bermula dari satu perempuan yang merasa dia ditipu sama satu orang dari apps-nya gitu ya. Terus dari thread itu akhirnya muncul juga kasus korban-korban lain. Jadi nggak cuma satu korbannya. Dan disinyalir itu penipuannya sampai angkanya tuh bahkan sampai miliaran gitu. Nah, jadi penasaran juga sih Dor, sebenarnya tren ini sendiri gitu ya, bahkan kasus ini sendiri tuh kalau kita tarik ke belakang tuh sejarahnya gitu ya, sampai akhirnya kita sampai detik ini tuh seperti apa sih? Doro boleh sharing kan pakarnya nih, asik. Sebagai orang tua Sebagai maksudnya. orang Ya, urusan jodoh itu ya memang apa ya, Pelik. seru ya, pelik gitu ya. Anak-anak sekarang apalagi kalau ngomongin jodoh itu udah bikin mereka overthinking ya, lewah pikir gitu. Padahal sebetulnya yang namanya jodoh, apalagi jodoh melalui genggaman gitu ya, anak sekarang gitu ya, itu sejarahnya udah lama ya. Urusan jodoh itu tidak hanya anak sekarang yang menghadapi masalahnya, tantangannya. Dari sejak saya belum lahir juga urusan jodoh ini udah bikin ribet lah ya. dari kapan emang Dor? Waduh. Sejauh apa? Kalau menurut catatan sejarah ya, ada sejarawan namanya itu kalau tidak salah ingat saya GH atau G.H. Crox ya. Itu pernah mencatat pada tahun 1695 tuh, abad 17. Udah 4 ratus abad tahun yang lalu ya. iya. Itu dia mengatakan bahwa ada catatan yang menunjukkan ada seorang laki-laki di Inggris itu ya, dia pasang iklan jodoh di media lokal waktu itu ya. Lalu pada tahun 1765 sekian lah ya, abad 18 lah ya, itu ada juga perempuan yang pasang iklan cari jodoh gitu. Jadi sejak abad 16, 17, 18 sampai sekarang yang namanya jodoh itu tidak pernah kelar-kelar jadi masalah ya, orang Selalu bayangkan ya, selalu kamu ada aja belum ya. lahir ya. Nah menariknya itu urusan cari jodoh itu berkembang sesuai teknologi ya, berkembang dalam arti media untuk mencarinya dulu pasang iklan di koran. Ya. Nah, tahun 65 itu juga ada sejarah mengatakan ada sekelompok mahasiswa di Harvard itu bikin layanan menjodohkan, namanya Operation Match. Oh, Jadi dia itu pakai komputer mainframe gede gitu ya, yang mencatat orang profilnya seperti apa, butuh jodoh seperti apa, nanti dia dipasangkan lah gitu. Tahun 65 itu laku itu. Bayar $3, bayangin, nyari jodoh bayar $3. Dan di tahun segitu $3 Tahun 65. pasti udah mahal banget ya. Iya. Dor. Nah, terus itu berkembang seiring teknologi ya. Di Indonesia bahkan yang waktu itu belum ada komputer tahun 70-an itu masih manual cari jodoh. Nah, ada yang namanya biro jodoh. Nah, kalau tidak salah ingat nih aku ya, dulu itu di Jakarta ada biro jodoh namanya Yasko. Oh. Nah, jadi ini biro jodoh ini tugasnya adalah menerima orang yang nyari jodoh,
sekaligus mempertemukan orang yang cari jodoh. Oh, itu submit CV gitu? Nah, daftar, bayar berapa waktu itu ya? 2.000 atau berapa? 200.000 bahkan ya kalau nggak salah ya. 200.000 betul. Itu angka yang tidak sedikit tuh tahun 200.000 tahun 70-an ya. Jadi untuk cari jodoh harus bayar 200.000. Ya, demi mencari jodoh. Ya pengikutnya atau yang daftar atau membernya itu macam-macam, ada ya laki-laki ya perempuan dari berbagai macam suku, profesi, usia, tapi semuanya lajang lah. Seingat saya ya waktu itu tahun 70 saya udah lahir ya. Udah lahir ya, oh aku sih belum sih Dor, mohon maaf ya belum nih, masih muda. Tahun itu seingat saya, itu belum ada korban-korban perjodohan lewat Yasku. Mungkin ada korban, ya maksudnya ditipu nggak jadi menikah gitu, tapi sampai melarikan uang atau menipu sehingga korbannya rugi miliaran rupiah, waktu itu sih belum terdengar, baru belakangan gitu ya. Nah setelah Yasku itu Biro Perjodohan itu juga pasang iklan juga di media-media koran lokal dan nasional juga. Seperti yang terjadi di Inggris ya, ada biasanya di koran itu dulu ada namanya kontak jodoh atau biro jodoh. Setiap hari Minggu atau Sabtu lah, weekend gitu. Nah, orang-orang yang cari jodoh pasang iklan, difasilitasi oleh Yasku atau si media tersebut nyari jodoh gitu. Nah, terus itu berkembang ya, ajang pencarian jodoh itu dari koran, dari pasang iklan, lalu muncul yang namanya internet kan. Tahun 90 banyak tuh situs di Amerika, banyak. Ada American Online, ada Prodigy, ada Craigslist gitu ya, yang juga melayani perjodohan lewat online, dulu offline, sekarang online gitu. Tahun 90-an. Terus di internet tuh berkembang lagi. Tahun 2012 kalau nggak salah, atau bahkan sebelumnya ya, ketika Facebook pertama kali muncul, itu kan ya untuk ajang cari perjodohan ya. Betul. Tahun 2000 berapa itu? 5 atau 2007 lah ya. Kemudian tahun 2012 muncul aplikasi. Dulu situs, sekarang ada aplikasinya namanya Tinder, ya kan? Tinder tempat nyari jodoh juga. Nah, sejak Tinder tahun 2012 itu muncul aplikasi-aplikasi lain sampai sekarang banyak sekali ya. Dan dari situlah kemudian muncul makin banyak kasus seperti yang tadi Wika sebutkan. Jadi orang nyari jodoh bukannya dapat jodoh malah hilang duitnya karena ditipu. Iya betul, gitu. Itu dia. Karena ngelihat dari angka kerugiannya bisa sebesar itu gitu. Iya, betul. Makanya jadi penasaran sebenarnya kenapa orang kok jadi gampang percaya gitu. Sebetulnya apa sih yang membuat mereka semudah itu percaya gitu ya dengan orang yang mereka temui secara online. Tiba-tiba oke deh gitu, kasih deh duitnya gitu. Apa yang Dor yang sebenarnya missing? Nah, sebetulnya gitu ya. Kalau saya lihat ya secara alamiah, itu kan laki-laki itu memang ya di mana-mana ya, kebanyakan, tidak semua gitu ya. Itu kan memang dulu namanya buaya darat, sekarang buaya online. Udah pindah nih ya tempatnya nih. Iya. Jadi sementara di sisi yang lain ada perempuan gitu ya, yang secara psikologis itu mudah terperdaya oleh mulut manis si buaya online tadi. Perempuan itu mudah terbujuk, kebanyakan ini ya laki-laki, oleh tipu daya para buaya online itu. Jadi dikasih iming-iming mau dinikahi segala macam, itu mudah terpesona, mudah terbujuk, mudah jatuh ke kata-kata si buaya online tadi. Jadi dulu yang masih cara manual perjodohan juga banyak perempuan yang tertipu, meskipun mungkin tidak sampai merugi uang ya. Sampai sekarang zamannya online itu yang namanya penipuan dalam perjodohan itu ya terjadi juga gitu. Cuman sekarang embel-embelnya pakai sampai kerugian uang juga. Jodoh tidak dapat, yang ada uang pun melayang. Itu. Jadi memang secara kodrati gitu ya. Memang kasihan juga sebetulnya wanita itu banyak menjadi korban laki-laki. Makanya dulu ada lagu zaman dulu gitu. Wanita korban laki-laki itu banyak jadi cerita di lagu-lagu gitu.
tekanan sosial juga gitu ya, Ya, kayak nah apalagi zaman sekarang. segera dong punya pasangan gitu. Kalau Katanya pulang kapan nikah, liburan, pulang lebaran, mudik yang Itulah. ditanya kapan jodoh. nyusul, kapan Iya, nikah, jadi kayak stres waduh. kan. Betul. Nah, jadi anak sekarang itu juga selain tekanan pekerjaan yang makin kompetitif dari keluarga, juga ada tekanan sosial dalam bentuk pertanyaan kapan nih, gitu. Ya. Kapan, itu kan jadi membuat anak sekarang jadi lewah pikir gitu ya. Betul. Gitu. Nah, kan Doro ini kan mungkin karena kan udah menemukan jodohnya gitu ya. Jadi kan sudah melalui tahapan-tahapan tersebut, melalui asam garam kehidupan mencari jodoh gitu ya. Nah, mungkin bisa sharing nggak sih Doro sebenarnya apa ya gitu yang perlu jadi catatan gitu ya buat kita yang mencari jodoh gitu ya, baik secara offline maupun online gitu. Karena kan ini dari segi platform juga berbeda gitu ya. Mungkin kalau offline itu baiknya gimana, terus ketika masuk ke ranah online gitu ya, online dating tuh apa nih catatan-catatan yang harus diingat sama para pencari jodoh gitu. Semacam kiat atau tips gitu ya mencari jodoh. Betul. Jadi gini, ini pepatah orang tua zaman dulu sampai sekarang itu tampaknya masih berlaku. Untuk mencari jodoh itu ada 3B, Wika. Ya, kamu juga nanti kalau cari jodoh sebaiknya gitu ya. Ini buat aku sih sebenarnya dong tipsnya. Jadi tipsnya gitu ya. Itu ada 3B, bobot, bibit, dan bebet ya. Dan rasanya nasihat itu masih berlaku sampai sekarang. Bibit misalnya, asal usul seseorang itu penting ya. Ini bukan mau mendiskriminasi atau rasis atau enggak gitu ya. Tapi untuk mencegah pernikahan dalam satu darah. Ya kan, bibit. Kalau Vika misalnya mau menikah tapi ternyata dengan keluarga dekat setelah diurut ya silsilahnya. Kan sebaiknya jangan kan? Karena secara kesehatan pernikahan satu darah itu banyak potensi kerawanannya ya. Penyakit generatif, genetik dan seterusnya. Jadi bibit itu penting. Yang kedua, bobotnya, bobot orang, bobot dalam arti tingkat pengetahuan, tingkat sosial gitu ya. Mungkin anak sekarang nggak penting lah dia dari keluarga miskin, kaya gitu ya. Nggak masalah, yang penting setia dan cinta. Menurut saya gitu ya, memang cinta ada baiknya untuk mendasari sebuah perjodohan gitu ya. Tapi juga alangkah baiknya kalau makin banyak kesamaan dalam hal bobotnya, gitu ya. Tidak ideal, tidak harus, tapi itu kalau satu bobot itu nilai plus lah, gitu ya, lebih mudah menghadapi tantangan. Kemudian bebetnya, punya kerjaan nggak sama pasanganmu? Zaman sekarang tidak hanya laki-laki yang baiknya punya pekerjaan. Double income kan lebih bagus. Betul, iya kan? Lebih ringan kan? Betul. Karena pada kenyataannya kehidupan ketika berumah tangga itu banyak tantangannya. Cinta saja tidak cukup untuk menyelesaikan. Betul nggak bisa makan cinta, Nur. Nggak bisa bayar tagihan listrik, air, sekolah. Benar. Harus punya penghasilan kan? Betul. Nah itu 3 dasar ya yang menjadi pegangan lah ya kalau mau cari pasangan. Itu pegangan saja, bukan hukum ya. Betul. Nah, tapi sekarang ketika era internet, era digital yang tidak cukup. Nah, itu gimana ngeceknya juga gitu kan? Itu. Jadi misal Wika dapat kenalan dari negara mana ya, Rumania misalnya, dari Ceko, dari Iran, dari Papua, Nugini gitu ya, kan jauh-jauh. Betul. Bagaimana kenalan di satu aplikasi kencan gitu ya, terus memutuskan, oh ya aku mau menikah dengan orang ini, gimana? Ngecek datanya tuh gimana? Nah, betul. Ini kan, yang sekarang kan biasanya kan ada bionya gitu kan, ada informasi gimana kita memastikan itu benar apa enggak sih gitu kan? Film dokumenter di Netflix itu apa? Tinder Swindler itu ya, itu pelajaran bagus bagi ya teman-teman yang mau cari jodoh karena ngecek profil calon itu sekarang lewat Google saja tidak cukup, ya kan? Foto bisa direkayasa, catatan kelahiran bisa direkayasa, bahkan sekarang ada teknologi deepfake ya yang bisa mengubah
kalau pas lagi video call gitu ya, gambarnya diganti gitu. Nah sekarang, jadi tantangannya lebih besar untuk mengecek latar belakang seseorang. Benarkah dia pangeran? Yang terbaik Yang untuk terbaik saya. untuk Wika, ya belum tentu. Ya, jadi pengecekan secara daring, secara online tidak cukup. Tetap harus diuji, diverifikasi dengan tatap muka. Ya. Semua ujian itu baik yang online maupun online harus dilakukan. Ya, jangan tiba-tiba kalau calon pasangannya atau teman kencannya minjem duit, Wik, tolong bayarin dong. Aku besok mau datang, tapi tiketku belum kebeli karena kartu kreditku diblokir. Mencurigakan Kan? Nah, ini kalau sudah bicara uang, ya meskipun jumlahnya mungkin tidak terlalu besar, tapi alarm sudah harus menyala itu, Wik. Betul. Menyangkut uang ini, karena dari satu permintaan biasanya akan diikuti permintaan berikutnya. Ini modus yang lazim dilakukan oleh para penipu itu. Jadi tidak lagi sekedar ngecek background, latar belakang seseorang, ya. Tetap pertemuan itu harus dilakukan, ya, untuk menguji betul ini orang valid nggak, real nggak, gitu ya. Ini belum sampai, jangan sampai minjemin uang itu ya. Kita harus ngecek backgroundnya itu. Benar nggak dari negara, misalnya beneran dari Rumania atau enggak? Jangan-jangan ini dari Filipina misalnya, nggak tahu kita. Hanya karena kepintaran dia melakukan, nah itu namanya catfishing. Catfish ya. Jadi melakukan pengelabuan identitas. Kan banyak tuh kan istilahnya catfish itu. Jadi membuat identitas palsu. Sekarang ini teknologi canggih, tapi juga membuat modus-modus kejahatan juga makin canggih. Jadi harus belajar itu siapapun lah ya, tidak hanya perempuan, tapi laki-laki yang mau cari jodoh. Karena pelaku kejahatan itu bisa laki-laki maupun perempuan. Betul. Harus belajar soal mengecek background calonnya, baik secara online maupun online lah. Online dan offline ya, dua-duanya. Dan jangan sampai juga mudah memberikan data-data pribadi sebelum kita kenal dekat dengan calon. Betul. Data pribadi misalnya apa, Wik? Kamu pasti masih ingat kan? Masih, kayak bahkan nama lengkap kita juga harus nama hati-hati. Lengkap, nama ibu kandung. Nama ibu kandung, tempat tanggal lahir juga harus hati-hati. Nomor KTP. Nomor rekening. Kalau di kartu itu kan CVV-nya. Nah, CVV yang di belakang itu. Itu yang sering diminta itu, Dor. Kayak, aku boleh nggak pinjam kartumu dulu, gitu kan. Nah, mau beli tiket buat ketemu kamu, gitu kan. Palsu padahal. Kenal aja belum, apalagi sampai memberikan data-data itu. Nah, jadi itulah gambaran besarnya bagaimana kita mengecek atau menguji seseorang, ya. Yang kalau diringkas, masih ingat nggak? Misalnya, jangan percaya apapun yang ada di internet sampai terbukti sebaliknya. Jadi, selalu bersikap skeptis. Jadi ragukan ya semua yang ada di internet sampai kita yakin bahwa ini benar. Gitu, Wik. Itu kuncinya ya, Dor, ya. Jadi di online dating pun gitu ya, kita nggak bisa cuman modal kayak mau ketemu aja tuh harus terus dipertanyakan datanya benar atau enggak. Karena yang di Tinder aja, mereka yang di Tinder swindler dia udah ketemu gitu kan, ternyata masih tetap tertipu gitu. Jadi sebenarnya kuncinya, satu kunci yang utama adalah skeptical itu ya, Dor. Nggak gampang percaya dan mudah memberikan sesuatu yang sebenarnya pribadi, bahkan uang gitu ya, untuk seseorang yang statusnya adalah stranger. Oke, Dor, ini jadi tercerahkan nih para pencari jodoh nih. Doakan kami biar segera ketemu jodohnya ya, Dor ya. Jangan sampai tertipu oleh bujuk rayu buaya online. Betul. Jaga hati. Jangan kau nodai. Baik. Terima kasih banyak, sama-sama, Vika. Pokoknya nanti kita ngobrol lagi ya, karena bahannya banyak nih diobrolin. Dan pokoknya tetap setia di Kacamata Doro.